Rekam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla waj'alhu lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassaran. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah siang hari ini kita bisa berjumpa kembali di kajian pekanan kita. Mudah-mudahan kita semua, diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, keberkahan ilmu, keberkahan rizki, keberkahan hidup, ya, mendapatkan rizki yang halal, thayyib, barakah, dan yang mudah-mudahan dengan itu semua akhirnya kita juga bisa mensyukurinya, ya, mendapatkan nikmat dari itu semua, ya, kita wujudkan dengan rasa syukur dengan senantiasa taat kepada Allah, berupaya semaksimal mungkin menjalankan apa-apa yang diperintahkan, menjauhi apa-apa yang dilarang, ya, termasuk salah satunya adalah istiqomah, ya. Karena memang istiqomah ini adalah amal yang berat. Padahal itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah, ya. Inna habbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Dikatakan bahwasanya amal ahabba ilallah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah adwamuha, amal yang paling dawam. Dawam itu istiqomah. Wa in qalla, walaupun sedikit, ya. Ya, mudah-mudahan kita ini sedang mengumpulkan dua pahala besar di siang hari ini. Yang pertama adalah pahala kewajiban menuntut ilmu, ya. Karena khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian itu adalah orang yang mau mengajarkan dan juga belajar Al-Qur'an. Sedangkan kita tahu Al-Qur'an, ya, bahasa Arab adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Al-Qur'an. Kemudian pahala yang kedua adalah pahala dari amal istiqomah yang senantiasa kita lakukan. Eh, ini termasuk kelas yang cukup lama, ya. Di sini ada anggota lama, ya, bisa dibilang yang sudah sepuh gitu, ya. Karena di sini ada Bu Nursia, ya, Ummu Jihadul Akbar, Ummu Jihadul Akram, ada Bu Sylvia, ada Bu Cica yang sudah 3 tahun, ya, 3 tahun belajar bareng kita, gitu. Beliau-beliau ini, ya, bisa dikatakan dari anaknya SMP sampai sekarang anaknya tuh SMA di Insan Tama, kemudian bahkan ada yang udah lulus, gitu. Ini wujud istiqomah, gitu. Di kelas Rabu pagi lebih lagi, ya, beliau-beliau itu sudah hampir 7-8 tahun lah, ya, istiqomah belajar bahasa Arab.
Nah, memang saya lihat perkembangan beliau-beliau ini cukup cukup luar biasa ya gitu. Gitu dengan segala kesibukan beliau sebagai ibu rumah tangga, segala kesibukan beliau sebagai pengemban dakwah, ya ya yang ngurus suami, ngurus anak dan segala kesibukannya tetap bisa istiqomah belajar dan juga mulai nampak hasilnya gitu. Kalau di kelas pagi itu udah masya Allah lah gitu, pelajarannya udah jauh banget gitu. Nah, di kelas siang ini kita sudah cukup jauh gitu. Nah, mudah-mudahan ini tim yang kompak ya, tim yang kompak, tim yang tetap semangat, saling menguatkan. Kadang-kadang yang bikin nggak kompak, nggak kuat itu tadi gitu. Ketika kita absen, kita kita nggak hadir gitu. Dan dalam waktu yang cukup lama itu kadang-kadang bisa bisa ini mengurangi ini syaukah ya kalau dalam bahasa kita syaukah syaukah itu kesatuan kita gitu kayak waduh ini banyak yang nggak hadir sepi gitu belajar 2 orang 3 orang sepi akhirnya apa putus satu persatu. Nah mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya kita tetap sebagai tim istiqomah gitu bahkan ibu-ibu Rabu Rabu pagi itu mereka udah kayak sepertinya sudah terinstal itu di setiap pekannya Rabu pagi nggak bisa diganggu gitu. Gitu. Jadi sudah istiqomah. Jadi saking lamanya sudah 7 tahun 8 tahun. Jadi Rabu pagi ya 1 jam 1 jam setengah, nah 2 jam nggak boleh diganggu gitu. Pokoknya harus ada kajian ya dan kalau nggak ada diganti di hari yang lain gitu. Saya pikir dulu ketika pandemi ibu-ibu itu bakal stop, ternyata enggak gitu. Ketika pandemi ada justru pindah ke Zoom gitu. Sempat di Zoom 2 tahun di Zoom ternyata kuat juga itu. Maksudnya kuat itu tetap bisa belajar meskipun lewat Zoom. Nah dari situ akhirnya kita kayak ngerasa oh iya ya ternyata belajar lewat Zoom itu mungkin gitu dan bisa istiqomah. Akhirnya kita bikinlah gitu kan kajian bahasa Arab di kelas siang ini, Kamis siang ini. Dan ini sudah berjalan cukup lama juga. Salah satu yang paling anggota yang paling senior di sini tuh ada Mujihadul Akbar dari Makassar, Bu Sri Sylvia itu dari Depok tapi domisilinya itu di Padang kalau nggak salah, ya orang Padang. Kemudian ada Bu Cica dari Surabaya, ya orang-orang jauh gitu. Kemudian amunisinya ditambah gitu ya. Kita makin semangat dengan hadirnya Bu Ade, ya kemudian ada Umi Ica, ya yang juga menambah ini amunisi kelas kami siang. Nah hari ini kita ketambahan 2 lagi. Ada Umi Faris dan ada Umi Ilham. Ya Umi Ilham Maulana ini Ilham Maulana ini murid saya di Insan Tama, ya sekarang sudah S1 di Al Azhar, ya kayaknya lanjut S2 ya Ibu ya. Nah, Ustadz, nah, Iya, lagi lanjut lanjut SD. S2 di Al Azhar gitu. Jadi apa ya bisa dibilang salah satu produk ya, produk di kita, produk Insan Tama gitu. Ya meskipun belajarnya banyak kan di Mesir lah gitu. Ya, tapi ada pengaruh dikit lah kita gitu. Kita ikut pahala jariahnya aja, pahala ngajarnya dikit gitu. Nah, ada kemudian ada Umi Faris ini juga orang tua siswa. Ya, ini kita kita sebut ini memang kelompok yang tengah-tengah ini gitu. Tengah-tengah itu nggak di awal-awal banget gitu. Tapi juga nggak bisa offline gitu ya. Gitu. Karena kelas yang paling tinggi yang kita punya itu ya kelasnya offline gitu. Hadir di sekolah itu Rabu pagi itu. Jadi ini termasuk kelas yang paling tinggi untuk online-nya. Gitu ya. Nah, kita kalau di sini berarti langsung loncat di kitab yang kedua. Ya, kitab yang kedua dan kemarin kita sudah bahas tentang jumlah. Sekarang kita masuk ke huruf nasab dan huruf jazm. Ya, mudah-mudahan ini nyambung ya. Nanti kalau nggak nyambung ya kita sambung-sambungin. Kita coba ya ya biasa cari benang merahnya lah dari setiap pembelajaran. Karena bahasa Arab itu sama-sama tetap tetap berbasis berbasis teori yang kadang-kadang tetap harus diulang gitu.
Oke, hurufun nasab wal jazm. Ini bab 10. Sudah punya kitabnya belum ya berarti ya? Saya share ya kitabnya ya. Sudah, Sudah, Ustaz. Ustaz. Oh, sudah ya? Sudah. Oke, sudah. Sudah. Tadi saya makanya oh iya, saya baru ingat oh ternyata sudah ya. Oke. Baik, kita sampai di bab 10 halaman 36. Ad-Darsul Ashir. Bab 10, pelajaran 10. Hurufun nasbi wal jazmi. Ini adalah bab tentang contoh ya, tidak semuanya. Contoh-contoh huruf nasab dan huruf jazm. Ya. Kenapa ada istilah huruf nasab dan huruf jazm? Yang pertama, perlu difahami bahwasanya dalam bahasa Arab itu ada posisi default. Posisi default itu posisi awal. Ya, posisi awal, posisi netral. Kalau kita berkendara, pakai motor atau mobil itu ada posisi netral. Posisi netral dalam bahasa Arab itu namanya rofa. Ya, namanya rofa. Rofa itu bahasa sederhananya domah. Posisi awal itu domah. Nah, akan ada faktor-faktor yang merubah itu. Ya, kalau kita pakai motor, ya berarti kita masukkan gigi. Gigi pertama, gigi kedua, gigi ketiga, gigi keempat itu yang menjadi faktor pengubah. Ya, apa? Ya, kondisi jalanan. Ya, misalnya awal mulai, berarti kita harus pelan-pelan nih. Gigi satu. Karena kalau langsung gigi empat, nggak bisa jalan itu motor juga. Atau ketika jalannya panjang banget, lenggang, harus masuk gigi 4 atau gigi 5. Kenapa? Karena ke gigi satu, motor atau mobil itu akan menggerang, ya, menggerang gitu. Atau kalau posisi tanjakan, masuk gigi 2 misalnya. Dan begitulah faktor itu. Nah, pun demikian dalam bahasa Arab, ada huruf. Ada huruf yang itu nanti akan menjadi faktor yang akan mengubah itu. Nah, apa saja faktor-faktornya kita akan bahas sekarang. Oke, tapi sebelumnya kita masuk ke mufradat. Al-mufradatul jadidah. Jadi salah satu metode yang kita tempuh dalam pelajaran ini adalah menjelaskan mufradat dulu. Ya, mufradat ini penting supaya pertanyaan itu tidak muncul di tengah-tengah, tapi di awal. Dan itu akan mengurangi sedikit gangguan saat menjelaskan teori atau saat belajar. Ya, memang kerasa kalau di tengah-tengah kita baru bertanya mufradatnya, biasanya akan sedikit tersendat-sendat itu belajarnya karena harus ngikutin pola ini artinya apa, ini apa artinya. Nah, kita coba jelaskan di awal ya. Yang pertama adalah ahmilu. Ahmilu artinya apa Ibu-ibu? Boleh silakan dibuka apa namanya volumenya atau suaranya. Ahmilu artinya apa? Saya sedang membawa. Oke, saya sedang membawa. Oke. Yang kedua yanjahu. Artinya Yang apa sedang Ibu? sukses. Ya, yanjahu sedang sukses, sedang berhasil. Ya, lulus sedang lulus gitu. A'udu. Aku sedang kembali. Ya, sedang aku kembali. sedang kembali. Tattabi'u. Sedang Aku sedang mengikuti. Kamu sedang mengikuti. Millatun. Agama. Agama. Tarbahu. Yang sedang laba. Ya, sedang beruntung, sedang mendapatkan laba. Kamu ya tarbahu, kamu. Atau bisa jadi dia nih, tergantung nanti konteks kalimatnya. Tijaratun. Bisnis usaha. Bisnis usaha, dagang. Aminun. Yang amanah. Yang amanah. Atanazzahu. Atanazzahu sedang Bertamasya. aku sedang bertamasya.
sedang refreshing. Kalau bahasa anak sekarang sedang healing. Healing. Nah, akhdumu artinya Saya sedang melayani. Aku sedang Iya. melayani. aku sedang melayani. Al-watonu, al-waton Bangsa atau negara. bangsa atau negara. Tumarisu, Sedang berlatih. ya sedang berlatih, praktek, latihan. Ya. Tatanawalu, Sedang mengkonsumsi. mengkonsumsi. Konsumsi. Ya. Tazra'u, Sedang menanam. sedang menanam. Tahsudu, Sedang memanen. sedang memanen. Tasta'nisu, Sedang minta izin. tasta'zinu. Ya, tasta'zinu atau sedang meminta izin. Halafun. Apa Bersumpah. halafun? Sumpah ya. Yang suka bersumpah. Ya, bersumpah serapa maksudnya ya. Ini maksudnya bukan cuma sedang bersumpah tapi orang yang sering berkali-kali hobi bersumpah palsu gitu. Jadi demi Allah aku kemarin ini demi gitu. Jadi suka gitu. Mahin. Apa mahinun? Yang hina. Hina. Ya. Hina. Hamazun. Yang membisikkan. Ya. Ini juga ya, wazannya ini wazan menunjukkan dia sering. Dia sering melakukan itu atau sudah jadi karakternya. Hamaz suka berbisik-bisik, tapi pengertiannya itu bukan berbisik-bisik ya, tapi sebetulnya lebih ke arah ghibah atau menyebar berita palsu. Ya karena karakter dari berbisik itu sebetulnya untuk menebar fitnah, menggunjing gitu. Masyaun. Berjalan. Ya, yang suka berjalan. Tapi ini konteksnya juga sama. Masya itu adalah orang yang suka berjalan tapi dalam konteks negatif. Itu tadi, karakternya orang yang menggunjing itu berbicaranya pelan-pelan, berbisik. Kemudian dia akan kesana kemari, berjalan kesana kemari, membawa berita itu. Itu makanya disebut masya. Masya itu yang suka berjalan. Artinya kesana kemari. Bisik yang ini, bisikin fulan bin fulan gitu. Berjalan. Namimun. Ya. Atau adu domba ya, setahu saya. Ya, namim adu domba. Ya. Lebih ke arah adu domba memang. Disebut riba bisa juga tapi lebih ke arah fitnah. Gitu ya. Fitnah itu maksudnya adu domba. Gitu. Oke. An-nas. Sekarang kita akan mempelajari huruf-huruf yang akan membuat nasab. Sebelumnya, ibu-ibu harus paham di antara kalimat ini banyak sekali kata kerja. Kata kerjanya ini sifatnya mudhari', yaitu fi'lun mudhari'un. Nah, fi'lun mudhari'un defaultnya, posisi netralnya itu dhammah. Ya, posisi netralnya itu dhammah. Jadi nanti diperhatikan, ini kok ada kata kerja mudhari', fi'il mudhari', tapi kok akhirnya nggak dhammah. Nah, itu berarti dia mansub. Mansub itu kena faktor nasab. Dia bertemu dengan sesuatu yang membuat dia jadi nasab. Nasab itu jadi fathah bahasa sederhananya. Oke ya. Oke, kalau begitu kita akan baca. Yang pertama kita mulai dari Ummi Akram.
Uridu an uhsinal akhlaq. Artinya, Saya ingin ya Ustaz. ya, Saya ingin mempunyai akhlak yang baik. ya, ya. Saya ingin memperbaiki akhlak Baik saya, ya. memperbaiki akhlak. Iya. Boleh juga itu diartikan tadi begitu juga. Boleh. Nah, kira-kira ini ada yang mansub, Bu? Ada yang mansub enggak? Yang uhsina, Nah, harusnya apa? uhsinu. Ya, nah itu maksud saya ya. Harusnya uhsina. Harusnya uhsinu, sorry. Jadi uhsina. Uhsina. Oke. Berikutnya Umi Ilham, Bu Asih. Ya, Ustaz. Ana aqdiru an ahmilal kursiyah. Oke. Saya mampu untuk membawa kursi itu. Iya. Jadi mengangkat kursi tersebut ya. Nah, artinya sudah tadi ya. Kira-kira mana yang Masuk. menjadi mansub? Ya. Ahmilah. Nah, awal. Asalnya ahmilu. Oke. Ya, berarti paham ya kira-kira begitu ya Ibu ya. Oke, lanjut. Umi Ica. Ya Ustaz. Nomor 3. Alima aliyun an yanjaha fil imtihani. Alima. Alima itu Ustaz. Aliyun itu Ali ya Ustaz. Iya. Alima itu Ali. fi'il madhi. Telah mengetahui. Oh. Ali telah mengetahui ya Ustaz. Iya. Annya Ali telah telah mengetahui yang jahat itu tadi apa? Lulus ya Ustaz. Ya. Lulus ujian ya. Oke. Ya. Ali tahu bahwasanya dirinya akan lulus ujian. Gitu. Jadi memang terjemahannya agak terjemahan bebas ini memang. Jadi Ali tahu kalau dia akan lulus dalam ujian. Nah, kira-kira yang menjadi mansub mana, Ibu? Yang jahu. Ya. Yang jaha. Awalnya yang jahu jadi yang jahat. Jaha. Nah, sekarang saya tanya ke Bu Asih, Umi Akrom, sama Umi Ica. Kira-kira faktornya apa itu yang mempengaruhi? Ada an. Ada an bukan Ustaz? Nah, iya, ini namanya an. An ini namanya an masdariyah. An masdariyah ini adalah faktor yang pertama yang membuat kata kerja itu akan akhirnya mansub. Ya. Jadi ketemu yang pertama adalah an masdariyah. Yang keempat, Burita. Lan akdziba abadan. Artinya, Artinya lan akdzib. lan itu artinya artinya tidak akan sekali-kali. Jadi lan itu pernyataan tidak akan sekali-kali. Jadi tidak akan pernah gitu. Aku tidak akan pernah abadan selamanya ya. Ya, akdzib apa akdzib? Akdzib. Akdzib. Terus. Apa akdzib? Apa tadi akdzib? Akdzib. Berbohong atau berdusta ya Ustaz?
Berdusta. Aku Ya. tidak akan berdusta selama-lamanya. Iya, berbohong atau berdusta selama-lamanya. Oke, awal katanya apa itu Bu Rita? Awal kata kerjanya. Akdiba. Iya, maksudnya awalnya. Itu kan sudah dirubah. Oh, Akzib. akdibu. Nah, awalnya adalah akzibu, jadi akziba. Sebab ada lan. Nah, oke. Nomor 5. Waduh ya. Aku juga dapat. Ustaz. Saya ya? Iya, Bu Ade. Oh ya. Ya, maaf Kak, tadi terputus koneksinya. Iya. Em, lan a'uda ila misli hadal amali. Aku tidak akan pernah kembali ila misli apa ya? Semisal ya? Iya, Eh, pada ke semisal. kenapa Ustaz? Iya, pada semisal. Oh, pada semisal aktivitas ini. Iya. Jadi perbuatan Iya, ini gitu ya. iya. Iya. Jadi terjemahan bebasnya itu aku tidak akan pernah mengulangi perbuatan semisal ini lagi gitu. Oh Kira-kira begitu. begitu. Iya kan? Gitu. Iya Ustaz. Oke. Artiannya ngacak ya Ustadz ya. Kenapa, Bu? Artiannya ngacak. Iya, Jadi namanya kayak terjemahan. terjemahan bebas namanya ya. Oke. Awalnya apa tadi, Bu? A'ud. Awal fi'il mudhari'nya apa? A'udu. A'udu ya. Jadi Ya. udah. A'uda. Ya. Kemudian Umi Faris. Iya Ustadz. Saya izin bentar Walan ya, tardo, ada yang datang. walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan ridho eh, dari mereka darinya orang-orang Yahudi dan tidak orang-orang Nasrani sampai kamu mengikuti agama mereka. Iya. Walan tardo. Adalah Iya. ya tadinya walan tardu. Jadi walan tardu. Nah, ini kalau ini pengecualian, Bu. Walan Ini tardi ya. pelajaran gharib nih. Kalau di dalam Al-Qur'an namanya gharib. Kalau dalam ilmu tajwid ya. Jadi tardo ini memang posisi marfu, mansub, majaz. Ya, posisi marfu sama mansub sama. Posisi marfu juga tardo, posisi Juga mansub ya. juga tardo. Gitu. Kalau posisi majzum nanti alifnya hilang. Jadi walam tardo. Tardonya pendek. Kalau sekarang kan tardonya panjang. Walan tardo. Kalau posisi default yang pakai duma juga sama, nggak ada dumanya tuh. Tardo gitu. Ya. Angkal Yahudu ya darimu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sampai kalian ngikutin agama mereka. Oke, mumtaz. Kembali lagi ke yang pertama, Umi Akrom. Izan tuqima indana. Nah, Ibu bizalika mangkola sa'azuruka madinatakum. Ya.
Jika ya, Ustaz? Idzan itu artinya memang jika, tapi bisa juga diartikan kalau begitu. Ini kan artinya kalau saya boleh artikan ya, saya bantu coba artikan ya. Itu adalah ini adalah jawaban dari orang yang berkata pada kita, Sa'azuru Madinatakum. Ini nggak pakai K ya, tapi Sa'azuru Madinatakum. Aku akan berkunjung ke kota kalian. Sa'azuru, aku akan berkunjung. Ziarah, Sa'azuru Madinatakum. Aku akan berkunjung ke kotamu. Nah, kita jawab dong. Idzan tuqima indana. Gitu. Jadi, engkau akan nginep di rumah kami. Atau, kalau begitu, engkau harus tinggal menginap bersama kami. Gitu. Jadi diartikan jadi bisa, tapi lebih kuat ke kalau begitu. Gitu. Gitu. Tapi sebetulnya jika sama kalau kan sama ya. Jika atau kalau kan sama. Gitu. Nah, tapi kurang lebih begitu. Jadi ini tuh adalah kalimat yang jadi jawaban kalau ada yang bertanya. Jadi syaratnya itu ada yang bertanya gitu. Misalnya gini, insya Allah akan ada pelajaran di hari Kamis siang, akan ada kajian di Kamis siang. Idzan sa'ahduro gitu. Idzan sa'ahduro. Kalau gitu saya akan hadir gitu. Ya. Oke ya, ini adalah huruf nasab. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita belum pelajaran nih, belum masuk ke Microsoft Word. Kita baru baca nasnya. Masih Jadi mau ini izan Ustaz termasuk ini ya. Izannya termasuk huruf nasab. yes, iya, termasuk huruf nasab. Termasuk faktor pengubah tadi ya Ustaz ya. Ya. Oke. Oh, itu lanjut ya. Lanjut kembali ke Bu Asi, Umi Ilham. Mau bertanya dulu Ustaz. Yang Oke, nomor boleh. 6 tadi. Jadi huruf nasabnya yang lan sama yang hatta juga ada 2 ya Ustaz berarti. Hatta tatabi'a itu bisa juga. Iya, iya. Hatta tattabi'a juga bisa. Tapi ada khilaf di ulama Bu Ata, apakah hatta ini huruf ataukah isim? Jadi ada khilaf di antara ulama apakah hatta itu huruf ataukah isim. Ada yang mengatakan huruf dengan dalil ini. Gitu. Dengan dalil yang sama, hatta tattabi'a. Ya. Tapi ada yang mengatakan dia isim. Dalilnya adalah dia bisa menjadi mudhaf bagi isim yang lain. Contohnya di surat yang lain yaitu hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Jadi setelah hatta itu ternyata dia kasroh gitu. Nah, ulama mengatakan apakah hatta ini karena dia huruf jar ataukah isim? Ada yang mengatakan enggak, dia karena isim. Gitu. Gitu. Jadi nggak masuk Iya. huruf nasab ya Ustaz. Ya, tapi ada yang mengatakan dia juga punya fungsi Menasabkan. normal, fungsi rofa, yaitu hatta ata kal yakin, ya, sampai datang kepada kalian yakin atau kematian. Itu ada yang mengatakan hatta ini tafsirnya adalah dia isim biasa, ya, dia atof gitu, dia huruf atof, ya, huruf atof itu apa ya? Ya, huruf ataf kata sambung. Dia nggak memiliki pengaruh apapun dengan kata setelahnya. Jadi hatta ini muskilah. Dia termasuk gharib juga. Termasuk gharib. Gitu. Jadi ada khilaf apakah dia isim atau huruf. Kemudian ada khilaf lagi. Karena setelah hatta itu ada 3 tafsiran. Bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasroh. Atau bisa rofa, bisa mansub, bisa majrur. Tapi itu pembahasan lain ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Jadi kalau di ayat ini kita menyebut hatta kedudukannya
Yang mana Ustadz yang dipilih Dia dalam ayat ini? dia lebih kepada faktor yang bisa menasobkan gitu. Tapi kita tidak bisa sebut dia sebagai huruf. Tidak bisa Berarti kita nggak bisa disebut juga sebagai penyebab ya Ustadz kalau di sini ya. dikatakan penyebab iya, tapi dikatakan sebagai huruf tidak. Tapi penyebabnya cuma di beberapa tempat aja ya Ustadz. Iya, oke. Mau lanjut? Ada pertanyaan lain? Masih ada ternyata nomor 8. Ya Ustadz, saya nomor 8 ya Ustadz. Iya, iya silakan Ibu. Idzan tarbaha tijaratuka. Hmm. Tujibu bidzalika man qala sa'akunu aminan. Hmm. Kalau begitu, engkau akan beruntung dalam perdaganganmu. Iya, Merupakan jawaban yang demikian bagi orang yang berkata, aku akan amanah. iya, Gitu ya, Ustaz? iya, iya. Jadi aku akan coba amanah nih. Jadi aku akan mencoba amanah dalam berdagang. Wah, kalau gitu kamu akan beruntung atau usahamu akan beruntung. Gitu. Ya, terjemahan bebasnya begitu. Setelah Umi Ilham, gilirannya Umi Ica. Idzan antaziroka. Tujibu bizalika man qala ta'azuruka godan insya Allah. Kalau begitu antaziruka Antaziro, aku akan menunggu. antaziruka. Aku akan menunggu. Menunggu. Kalau begitu Menunggumu. aku akan menunggumu. Merupakan jawaban dari yang berkata Sa'azuruka apa? Sa'azuruka. Ada sih dikasih. Ya, aku akan datang siang. Iya, ziarah. Iya. Akan datang siang ini Godan, insya godan itu Allah. besok. Oh besok, oh iya. Kalau siang, Goda. oh iya. Kebalik. Aku akan datang besok insya Allah. Insya Allah. Ya. Besok Ini aku yang akan tadi main Ustaz ke bilang ya. rumahmu. Besok aku akan main ke rumahmu. Insya Allah kalau gitu anak tunggu ya, gitu. Anak tunggu di rumah. Nah, idzan antazirak. Oh begitu. Nomor 10 setelah Umica, Gurita. Jitu huna kai ata'allamal hisaba. Jitu ini yang ngerubahnya ya Ustadz? Iya, Jitu, aku akan datang. aku Atau bukan datang, aku telah datang. Itu telah fi'il madhi. oh. Aku telah datang huna ki ata'allamal hisaba. Huna itu di sini. Huji itu huna, aku datang ke sini. Aku telah datang ke sini. Kai. Kai Itu supaya. supaya aku telah datang ke sini supaya ata'allamal hisaba. Bisa belajar. Bisa belajar Kita berhitung. belajar Berhitung. Iya. Aku telah datang ke sini supaya bisa belajar berhitung. Oke. Kemudian Umi Faris. Bu Ade dulu, Bu Ade dulu.
Kharajtu kai atanazzaha. Saya telah keluar. Apa tadi? Kai supaya. Saya telah keluar supaya eh, apa tadi artinya? Supaya bisa bertamasya. Supaya bisa bertamasya. Bertamasya. Aku keluar rumah supaya bisa Keluar bertamasya. rumah supaya bisa bertamasya. Terakhir, Umi Faris. Ata'alamu kai ahluma watona. Eh, saya belajar supaya melayani negara. Iya, supaya bisa berbakti atau melayani bangsa negara. Lebih ke arah bakti ya sebetulnya, berbakti pada bangsa. Negara. Iya. Sekarang huruful jazmi. Huruful jazmi ini berarti nanti kita amati ya perbedaannya apa ya. Iya, sengaja kita nggak ngasih tahu, tapi ini adalah Jadi, tapi di ruang huruf yang menjazmkan. Ya. Coba yang pertama kita mulai lagi dari Umi Akram, nomor 1. Lam yahfal Muhammadun darsahu. Ya. Muhammad belum menghafal pelajaran. Ya. Jadi artinya itu lam belum ya. Kira-kira apa perbedaannya Bu Nursia, Umi Akram? Eh, Bertemu huruf nasab sama huruf jazm apa perbedaannya? Kalau huruf jazm ini itu sukun ya. Oke, betul ya, sukun ya. Jadi perbedaannya kalau bertemu huruf nasab dia akan menjadi mansub. Mansubnya pakai sukun. Ya. Kalau huruf nasab tadi pakai fathah ya. Ini sementara kayak gitu. Jadi secara umum di posisi secara umum itu seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya. Umi Ilham. Ya, Ustaz. Lam al'ab waqtat darsi. Aku belum bermain atau tidak bermain pada waktu pelajaran. Iya. Betul ya. Lanjut lagi Umi Ica. ya Ustaz. Lam al-ab. Lam Nomor 3. Nomor 3. Lam yaknus tolibul bilato. Belum. Yaknus itu apa ya? Yaknus menyapu. Apa Ustaz? Menyapu. Murid-murid pelajar belum menyapu bilat itu bilato Iya, bilapo lantai. lantai. Berarti pelajar belum menyapu lantai. Ya. Terus Burita nomor 4. La tumaris riyadotan ba'dal akli. La tumaris. La tumaris. Berarti Artinya tidak apa? sedang berlatih ya? La itu artinya bukan tidak ya, tapi jangan. Oh jangan. Ya. Memang la itu bisa diartikan tidak, bisa diartikan jangan ya. Tapi konteksnya di sini tuh lebih ke arah jangan. La Jangan. tumaris riyadotan ba'dal akli. Jangan berlatih. Riyado apa ya Ustaz? Riyado itu olahraga. Oh.
Jangan berlatih olahraga setelah ba'dal Apa akal? Al-akli selama makan. setelah makan. Ya. Jangan berolahraga setelah makan. Ya. Oke. Lanjut lagi. Umi Bu Ade, Umi Hanan. La tatanawal dawa al-ana. Ya. Ini harusnya dawaan. Ini clear ini. Dawaan. Harusnya pakai fathah tanwin. La tatanawal dawaan al-ana. Jangan mendapatkan ya, Ustaz? La tatanawal. Jangan mengkonsumsi. Jangan mengkonsumsi obat sekarang. Iya. Pakai itu nggak, Ustaz? Obat itu boleh. Terus Umi Faris. Iya. La ta'kul katsirun minallah. Jangan makan banyak dari daging. Gitu ya, Ustaz. Ya. La ta'kul kasiran minal lahmi. Jangan banyak makan daging. Daging. Nah, berarti faktor kedua apa kira-kira yang menjazmkan? Kalau tadi kan lam. La. Kalau sekarang adalah la. La di sini tuh la nahiyah. La yang berarti tidak. Atau la yang berarti jangan. Jangan. La yang berarti jangan. Kemudian balik lagi ke atas. Berarti Umi Akrom. La ta'kul kathiran minal lahmi. Nomor 7. Oh, nomor 7 ya, Ustaz. Intazra tahsud. Apa in artinya in? In artinya jika. Oh, gitu. Jika bertamasya. Halo? Ya. Jika kamu Sedang menanam. Oh ya. Jika kamu sedang menanam, kamu memanen. Iya. Ini peribahasa ya, intazra tahsud. Ya, jika kamu menanam, kamu akan menuai. Menuai. Ya. Kemudian berikutnya Umi Ilham. Ya. Intaftah an-nafidata tahsul al-hawa'a. Jika engkau membuka jendela, engkau akan memperoleh udara. Iya. Iya. Jadi udaranya bakal masuk gitu ya. Nomor 9 Umi Ica. In tajtahid fi ta'alumika tanjah fi 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 ikhtibarika gitu Ustaz. Iya. Jika tajtahid itu apa ya? Tajtahid Jika berusaha. Jika berusaha dalam belajar lumika belajar Ustaz. Iya, dalam belajar. Jika berusaha dalam belajar lulus dalam ujian. Gitu Ustaz. Oke. Jika
Oke ya. Kaidah. Al-Qaidah. Hurufun nasbi arba'atun. Salah satu huruf nasab ada 4. Ya. Ada an, ada lan, ada idzan, ada kai, ya. Ada hatta, tapi tadi ya dia sebetulnya ke adawatun nasab. Kemudian ada lam, betulnya ada lam, baik itu lamul juhud atau lam illah. Ada juga fa, tapi itu nanti kecampur dengan huruf atof. Jadi kita fokus ke 4 dulu aja nih. Ya, khawatir kalau yang lain dicampur nanti kecampur-campur ya. Kita fokus ke 4. Ada an, lan, idzan, kai. Kemudian huruful jazm ada 3. Ya, sebetulnya juga lebih gitu. Ada lam, ada la, ada in. Ya. Ada juga lama. Lama. Tapi kita fokus ke ini dulu. Lama itu gabungan antara lam dengan ma. Ya. Oke. Nah, apapun yang terletak setelah huruf ini, itu nanti akan pasti berpengaruh. Ya, pengaruhnya untuk sementara, untuk kata-kata kerja yang tadi bersifat normatif, ya, bersifat default, kata kerja tersebut akan berubah harokatnya dari dhamma menjadi fathah. Kalau yang tadi jazm dari dhamma menjadi sukun. Kita coba latihan ya. Saya buatkan latihannya. Ustadz, kalau lam nahiyah ini selalu di depan ya? Atau enggak selalu? Iya. Selalu di depan. Ustaz mau tanya, kalau misalkan apa namanya? Ini kan satu kalimat ya. Sedangkan kalau sebelumnya kan belajar apa ya? Mubtada khobar gitu ya. Iya. Eh, nah, itu berarti di sini apa ya namanya ya? Jadi kan kalau tadi misalkan contoh nomor eh, kalau nomor 7 kan itu apa namanya? Kalau dari segi kata-kata in berarti ini huruf jazm. Terus tazro sama tahsud ini kan dua-duanya fiil gitu ya Ustaz. Iya. Maksudnya sama kaitannya dengan jumlah fi'liyah atau ya ini contohnya jumlah fi'liyah semua sih ya. Iya. Jadi nggak ikutan prosedur yang sebelumnya gitu yang ada fi'il, fa'il, maf'ul gitu maksudnya. Oh iya. Iya, memang tadi kan kalau kita bicara variasi jumlah, ya, Mm, kalau kita bicara variasi jumlah, jumlah itu kan ada 2, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. mm, Nah, itu kan tergantung bagaimana kita ngolahnya. Tapi kan secara umum, jumlah ismiyah itu kan pondasinya 2, harus ada mubtada, harus ada khobar. mm, Kalau jumlah fi'liyah, pondasinya juga 2, harus ada fi'il kata kerja dan harus ada fa'il atau subjek gitu ya. Subjek predikat. mm, Nah, setelah itu pasti akan ada pengembangan. Nah, pengembangan itu variasi itu muncul dari kebutuhan kita akan kebutuhan manusia akan informasi yang akan dia sampaikan gitu. Jadi akhirnya iya, iya. variasinya akan begitu tinggi, variasinya akan begitu tinggi. Jadi tidak normatif harus urut kalau ada fiil, ada fa'il, harus maf'ul bi, setelah itu dzaraf tidak, tapi bisa dikotak-katik sebagaimana kita punya senjata gitu ya. Gitu. Oh gitu. Senjata itu bisa kita asah gitu. Mm-mm. Ya, gitu. Soalnya kan kalau urutannya udah jelas ya kayak misalkan SPOK gitu ya atau sebelumnya ada fiil, fa'il, maf'ul gitu kan jadi bacanya gampang gitu ya. Sedangkan kalau Iya, kalau ini jadinya ngacak-ngacok gitu bacanya. benar. Benar. Hmm. Oh iya, intinya harus sering baca gitu ya Ustaz ya. Betul, betul. Dan sering latihan, sering mengamati pola-pola kata, pola-pola kalimat.
Oke, kita coba latihan ya. Bertanya Ustadz, Boleh. kalau untuk in itu menjazmkan dua fiil ya, berarti. Iya, in menjazmkan dua fiil. Sama sebetulnya ada lagi Bu, yaitu man. Man ini isim, tapi dia juga bisa menjazmkan. Sama kayak hatta tadi, persoalannya di kalangan ulama itu. Man itu juga sama. Man itu kan artinya siapa ya. Tapi dia juga bisa juga berfungsi sebagaimana in. Dia bisa menjazmkan dua kata kerja gitu ya. Ya. Ya sama kayak tadi man yazra yahsud, in yazra in tazra tahsud, sama man. Ustadz, kalau tadi eh, apa huruf jazm ini bisa menjazmkan apa namanya kata kerja gitu ya 2 kali. Ya. Nah terus batasnya sampai kapan gitu? Apa yang ketiga juga iya gitu? Apa sampai ada tanda titik? Apa gimana Ustadz? Sebetulnya itu kan fungsinya kan syarat masyrut Bu ya. Kalau dalam istilah teori itu teori syartun wa masyrutun. Ada syarat, ada capaian syaratnya. Jadi ada syarat, ada syarat dan ada yang disyaratkan gitu. Misalnya begini, jika kamu belajar, kamu akan lulus. Maka belajarnya menjadi syarat. Ya. Kalau syarat nggak terpenuhi, masyrutnya nggak akan dapat. Nah, masyrutnya itu adalah lulus, gitu. Jadi dua kata ini sebetulnya bagian yang tidak terpisahkan, harus ada dalam satu kalimat itu. Dan dua-duanya merupakan pondasi dan dua-duanya kan dijazmkan dengan in tadi itu. Gitu, dengan in tadi itu, in atau man tadi. Nah, maka itu namanya syartun wa masyrutun. Syaratnya adalah isi syarat ya, namanya syarat ya, kita tahu lah syaratnya apa. Nah, masyrut itu adalah apa yang akan dia dapat setelah melakukan syarat itu gitu. Makanya dikatakan intajtahid fi ta'allumika tanjah tanjah fil ikhtibar atau fi ikhtibarik. Jika kamu belajar ya, atau jika kamu berusaha keras saat belajar, kamu akan lulus ujian. Gitu. Maka belajar jadi syarat, masyrutnya adalah lulus. Hasilnya adalah lulus. Gitu. Tapi kalau misalkan katanya belum selesai ya, misalkan maka akan lulus ujian, misalkan dan mendapatkan Ya. beasiswa gitu. Nah itu juga berarti dijazm juga gitu. Bisa. Jika itu Oh, termasuk dalam keumuman syarat gitu. Misalnya gini, eh misalnya tadi intajtahid fi ta'allumika ya intajtahid fi ta'allumika tanjah fil ikhtibar tanal asyahadah. Bisa juga gitu. Jadi jika kamu berusaha ya dalam ujianmu, kamu akan lulus ujian dan dapat syahadah. Nah, dapat syahadah ini termasuk salah satu min jinsi syarti. Jadi salah satu jenis syarat gitu. Karena masih sama, masih dalam satu rangkaian kegiatan gitu. Kalau belajar, ya kamu akan berhasil. Kalau berhasil ya pasti kan kamu akan dapat ijazah gitu.
Gitu. Bisa Tapi kalau disamakan dengan, oh ya, iya, tapi kalau sudah tidak ada kaitannya dengan syarat, maka dia akan normal lagi. Gitu. bisa disamakan dengan sebab akibat apa enggak Ustaz? Iya, 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 sebab akibat. Iya, 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 makasih Ustaz. betul. Mohon maaf Ustaz, tadi terlempar. Iya, Bu, kenapa terlempar, Bu? Ini kayaknya sinyalnya lagi nggak bagus, Ustaz. Nah, ini ada masing-masing dua kata. Silakan dibuat kalimatnya. Oke. Silakan dibuat. Silakan dibuat kalimatnya. Fokus masing-masing bikin satu juga silakan. Misalnya nomor satu Umi Akrom, nomor 2 Umi Ilham, nomor 3 Umi Ica, nomor 4 Bu Rita, nomor 5 Umi Faris, nomor 6 Bu Ade. Boleh kayak gitu biar fokus. Tapi nanti sebagai PR silakan dikerjakan semuanya. Oke. Kita tunggu 5 menit. Ini nggak harus nyambung ya. Ini dua kalimat berbeda ya. Jadi jangan dianggap satu kalimat yang sama berurutan, tidak. Ini dua kalimat. Satu pakai huruf nasab, satu pakai huruf jazm. Ya.
Ustaz, maaf, tasturu apa ya artinya Ustaz? Tasturu menutupi. Kamu menutupi. Kasih Ustaz.
Ustadz mau nanya tadi yang antaziroka itu apa ya artinya ya? Aku menunggu. Oh, menunggu. Ya. Aku menunggumu. Sudah Ibu, kita coba nomor 1 ya. Kita coba nomor 1. Umi Akrom. Halo. Ya, Ustaz. Hmm. Yasma'u. La yasma'a. La yasma'a. Kalau hujan, tumtira ya. Al-Mator. Al-matora. Al-mator. La yasma'a. Matora. Al-mator. Ya. Matoro. Siapa Bu? Subjeknya siapa? Laki-laki ya. Ya. Misalnya apa? Muhammad. Ya. Muhammad lan yasma'a matoro. Lan yasma'a Muhammadun al-matoro. Lam. Lam yasma' Mana? Ma' azanul maghrib. Ya. Lam yasma' pakai Adzanal. azanal maghrib. Ya. Muhammad lagi ya berarti ya? Oh, pakai itu ya Ustaz, harus pakai subjek ya. Iya dong. Adzanal. Kecuali kalau kamu ya, kalau kamu itu sudah ada subjeknya kan. Misalnya tastur, la tastur atau la tajlis gitu. Kalau masih huwa gini butuh subjek. Lam yasma Muhammadun adzanal maghrib. Nomor 2 Ilham. Ya, Ustaz. Hmm. Lan yaqra'a Umaru Tauratan. Hmm. Umar tidak akan pernah membaca Taurat. Iya. Lan yaqra'a Umaru Tauratan. Mumtaz. Tidak boleh ini Ustaz, failnya domir mustatir nggak boleh ya? Enggak Kalau boleh untuk huwa. kalau huwa. Hmm. Karena dia mustatirnya kalau kecuali kalau di depan ya. Kalau sudah disebutkan di depan boleh. Namanya ini jawazan. Kalau sudah disebutkan di awal gitu setelahnya nggak perlu. Tapi ini kan memang belum disebutkan sama sekali kan. Jadi memang harus disebut. Gitu. Ya, Ustaz. Ya. Yang lam. Yang lam ya. Hmm. Lam yaqra Aliyun Alkitab. Hmm. Ali belum membaca buku itu. Ya, Alkitab. Oke. Syukran. Lanjut, Umi Ica. Tatana walu kai yasbiro. Gimana? Saya sedang berlatih untuk bersabar. Ah, Tatana walu kai yasbiro. Maris. Boleh nggak Ustaz?
Eh, penggunaannya kurang tepat, Bu. Maksudnya saya sudah berlatih, mungkin ini berusaha Oh, kali ya. sudah. Bukannya Ya, sedang ya, berusaha. Ustaz. Ya, Saya berusaha. sedang berlatih. Kayaknya di sini untuk kan ya, Ustaz ya? Oh, iya. Jadi lebih tepatnya pakai ajtahid. Ya, Oh, ajtahidu. Kalau atanawal itu tadi pakai atanawal ya. tata nawalu. Atanawal itu mengkonsumsi. Umarisu berlatih, tapi umarisu itu lebih ke arah pengulangan ya. Kayak latihan yang pengulangan repetitif gitu. Lebih tepat pakai ajtahid. Ajtahidu kai asbiro. Nah, kai asbiro. Berarti pakai ana ya ini ya. Ya. Lanjut. In yasbir tarbahu. Siapa? In yasbir tarbahu. Jika kamu bersabar, Oh iya. In beruntung. tasbir. Iya. In tasbir tanjahu. Kamu ya ini ya. In tasbir tanjah. Nomor 4, Burita. Intastar wabun bitaan nih dengan hati-hati gitu. Jika menutup pintu dengan hati-hati. Ini an itu lebih ke arah ini, Bu. Lebih diletakkan di antara dua kata kerja. Contoh misalnya uridu, ya. Saya ingin, uridu, ya. Uridu an. Aku ingin tasturo, gitu ya. Misalnya apa? Tasturo ini menutupi. Menutupi itu dalam arti bukan menutup definisi tadi ya. Apa menutup pintu gitu ya. Kalau tapi lebih ke arah mengcover. Satrul aurat. Nah, contohnya menutup aurat. Nah, contohnya gitu. Uridu antas turo auratan misalnya. Uridu antastara auratan. Ya. Aku ingin kamu menutup auratmu gitu. Uridu an ini kalimat tengah-tengah, apa kata tengah gitu, dia nggak bermakna. Dia kayak kata bertingkat yang membuat dua kata kerja bisa bertemu jadi satu. Uridu antas turo. Aku ingin kamu menutup aurat. Gitu. Terus la Latastar. tastur Latastur nafidatan kai hawa. Ini lebih ke arah mengcover juga ya. Kalau itu lebih menutup ya. Apa ya? Ibu, ibunya paham saya maksudnya. Tapi memang penggunaannya bukan untuk benda-benda yang sifat-sifatnya kayak itu tadi yang terbuka terus tertutup gitu ya. Kayak ini tuh contohnya talatas tur misalnya. Aiba misalnya. Aibal kafirin misalnya. Jangan kamu tutupi aibnya orang kafir gitu misalnya. Gitu. Latastur, jangan kau tutupi aibnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir melakukan kesalahan, ya misalnya berbuat buruk, membuat kebijakan buruk, jangan ditutupi dengan alasan dia kan ini kasihan nanti aibnya terbuka. Bukan, konteksnya bukan itu gitu. Baik. Kalau aibnya orang Muslim, ya ditutup. Nah, penggunaannya aja. Sebenarnya maknanya betul, intinya betul. Gitu, latastur, gitu. Nomor 5. Saya rada ragu-ragu, nanti tolong Iya. koreksi ya Ustaz. Ya.
Tajlisu izan. Izan tajlis ma'ana. Iya, Kalau dia duduk bersama saya. iya. Nah, Terus kalau la tajlis fauqol lahdi. nah. Jangan kamu duduk di atas kuburan. Oke. La tajlis fauqa. Lahdi, al-lahdi. Ya. La tajlis alal. Oh, alal ya, bukan fauqo ya. Ya, boleh juga tapi memang apa ya, kurang familiar. La Oh, tajlis alal makbaroti. Nah, oke. Terakhir, Bu Ade. Iya, punten ya Ustadz, mohon maaf ini. Ya, Sinyal keluar terus. Bagian saya Ustadz ya? ya. Ya, Apa? hatta ini warhamhuma hatta tardo. Iya nggak Ustadz? Iya, tapi konteksnya harusnya hatta yardoya. Jadi yang ridho kan orang tua kita kan? Gitu. Misalnya gini. Oh gitu. Ini irham al-aba. Ya, kalau ini benar. Irham al-aba hatta hatta yardo. Nah, kalau ini benar. Gitu. Satu aja gitu. Oh iya. Sayangilah ayahmu supaya ia ridho gitu. Karena kalau Iya. dua irhamhuma itu nanti berantakan, kosakatanya berantakan. Kita belum belajar fiil dengan domir huma hum Oh hatta iya. Itu juga jadi ya Ustadz. Ya Robo. yardo. Nah, kalau lam Yang lamnya lamtar lamtar dol ustazu hmm, fisulukil ijromi. ya. Lam yardal ustadu Fisulukil sulukal ya sulukal ya. Fisulukal ajromi. Bener nggak? sulukal mujrimi yang apa-apa. Nah, lam yardal ustadu sulukal mujrimi. Ustadz tersebut tidak atau belum ridho dengan tingkah laku orang-orang pendosa gitu. Jadi seorang guru itu nggak boleh meridho dengan perbuatannya para pendosa. Karena apa? Karena kalau gurunya ridho itu seolah-olah diperbolehkan. Lam yardal ustadu yardo ya. Jadi alif bengkongnya dihapus. Lam yardo ustadu sulukal mujrim. Nah itu kalau dalam posisi majzum itu ada yang dihapus. Nah tapi itu gharib ya, ini gharib. Ini pengkhususan. Afwan Ustaz, yang nomor 5, yang izan tajelis Oh dicontoh. iya. Ya Allah, idan tajlisa ya. Ya, dicontohkan. Nah, ya benar. Idan tajlisa ma'ana. Mumtaz, Masya Allah. Syukran, syukran. Oke. Nah, inilah Mau Ibu-ibu. bertanya Ustadz, Boleh, silakan. untuk fiil yang dijazmkan itu kan menjadi sukun. Kalau misalnya dibacanya bersambung dengan alif lam jadi gimana ya Ustadz? Apa memang dia harus dipisah gitu? Kalau Boleh. misalnya fa'ilnya menggunakan alif lam. Boleh difathahkan. Contoh irham al-ab ini boleh dibaca irhamil ab. Nah, gitu. Jadi kasroh ya. Jadi irhamil aba hatta yardo. Boleh. Gitu. Tapi memang justru yang umum malah yang irhamil ab gitu. Tapi sebagai langkah pembelajaran
kita tulis dulu sukunnya biar oh ini sukun, awalnya sukun. Kenapa? Karena kasrohnya ini kasroh munasabah. Kalau dalam istilah kita lil iltiqa bainas sakinaini, karena pertemuan dua sukun akhirnya yang satunya ngalah jadi kasroh. Kan sukunnya mim bertemu sama sukunnya alif lam. Dua sukun bertemu nggak boleh, nggak akur itu, nggak akan bisa dibaca. Sama-sama diem, sama-sama mingkem mulutnya kan. Irham enggak. Akhirnya irhamil aba. Gitu. Ya, baik Ustaz. Siap. Ada pertanyaan lain Ibu-ibu? Baik, kalau dirasa cukup, ini ternyata sudah 2:30 ya, Masya Allah. Anak nggak sadar, ternyata kita sudah 2:30, udah mau masuk asar juga. Asar sekarang teh makin maju, 2:40-an ya. Baik, saya kira ini pelajaran kita di siang hari ini. Memang agak panjang pelajarannya, tapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita melangkahnya. Nggak langsung banyak bab gitu kita bablaskan, dikit-dikit ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap istiqomah. Kita jumpa lagi pekan depan. Tetap sehat, tetap semangat. Ya. Kemudian tetap taat. Ya. Kita akhiri pertemuan kita di siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kalau ada PR kita akan buatkan latihan. Insya Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Jazakallah warahmatullahi khairan wabarakatuh. Ustaz Jazakallah Terima khairan ilmunya. Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Sehat-sehat Maaf semuanya.